Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan pustaka. Jumpa lagi bersama saya Irsan, pustakawan Nrekang. Alhamdulillah saya baru tiba dari perjalanan tadi dari Dantevain dan Mendatevar yang berada di Desa Mendate, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Nrekang. Nah, tadi sore saya diajak oleh teman-teman dari jurnalis dan juga komunitas literasi untuk menghadiri kegiatan pameran foto dan juga diskusi terkait mengupas bawang merah. Nah, kegiatan ini disponsori oleh Kurawal Foundation dan ini merupakan hasil liputan dari kedua jurnalis, yakni Eko Rusdianto, jurnalis lingkungan yang biasanya menulis di Mongabai, dan juga Iqbal yang merupakan pewarta foto dari Makassar. Dan keduanya ini berkolaborasi untuk bagaimana melihat bawang merah di Kabupaten Nrekang. Nah, hasil liputannya inilah yang kemudian dipamerkan. Foto-foto Iqbal ini kemudian dipajang di Dantevain, dan sejumlah 34 foto tersebut menggambarkan kepada kita. Kebetulan saya sempat melihat semua bagaimana aktivitas para petani dan juga bagaimana pola budidaya bawang merah di Kabupaten Nrekang, khususnya yang ada di Duri ini. Kemudian saya juga diajak untuk menjadi pemandu dalam acara diskusi, di mana ada 4 orang yang kemudian jadi pembicara. Jadi saya diberi tugas untuk memoderatori. Nah, yang hadir ini ada dari petani, namanya Pak Samsu Marlin, ada dari penyuluh, Badan Penyuluh Pertanian dari Kecamatan Anggeraja, Pak Hasbi, dan kedua jurnalis yang tadi saya sebutkan namanya, yakni Eko Rusdianto dan juga Iqbal. Nah, di sesi awal pertama Pak Samsu Marlin memberikan berbagi cerita lah, seperti itu, pengalaman terkait pertanian yang dilakukan yang menggunakan metode semi organik. Jadi beliau tetap menggunakan bahan kimia yakni pestisida, walaupun sesuai dengan anjuran pada kemasan produk yang digunakannya. Jadi berdasarkan anjuran ya. Nah, ini juga menurutnya untuk meningkatkan produktivitas dari pertanian bawang itu sendiri, sehingga dia memilih untuk menggunakan itu. Dan tentu beliau tetap berupaya mengikuti anjuran itu, sebab jika dosisnya tinggi itu tentu dia mengetahui akan terjadi dampak pada tanah, sehingga di samping dia menggunakan sesuai ketentuan, beliau juga ingin bahwa ada keberlanjutan ketika digunakan sesuai dengan aturan. Nah, kemudian beliau juga sempat menyampaikan ke para audiens perlu ada semacam lembaga yang juga bertugas untuk mengawasi aktivitas pertanian di Kabupaten Nrekang, terkait misalnya analisis dampak lingkungan ya, dan juga disampaikan beberapa hal tadi. Ya, pada sesi yang ketiga Eko Rusdianto banyak bercerita tentang mengapa dia kemudian tertarik menuliskan bawang merah. Ceritanya dimulai tentang coto Makassar yang memang tidak lengkap rasanya ketika tidak disuguhi dengan bawang merah. Jadi cerita yang sebetulnya menjadi pertanyaan bagi dia, apakah yang selama ini
dia konsumsi itu memang betul-betul organik, natural, tanpa pestisida atau seperti apa. Dan juga beliau melihat bahwa di perkebunan bawang merah ini sesungguhnya lebih kepada komoditas, berbeda halnya dengan salak yang dia katakan justru saat ini ada tugunya ya yang ada di duri itu berbeda karena salak itu dianggap juga sebagai sebuah identitas dari mereka. Ini bisa dilihat kalau misalnya mahasiswa di Makassar itu ketika mengetahui asalnya dari mereka, biasanya yang langsung dimintakan sebagai oleh-oleh pastinya salak. Nah ini tentu menandakan bahwa salak ini merupakan sebuah identitas yang melekat pada orang Endrekang. Nah, berbeda halnya dengan bawang ini, memang menurut Eko ketika membicarakannya itu lebih ke soal ekonomi atau komoditas. Nah, beliau juga sempat menerangkan bagaimana dampak lingkungan yang bisa langsung diperhatikan sih sebetulnya, dan juga beberapa mungkin temuan dari wawancara yang mereka dengarkan langsung. Nah, juga pada sesi yang keempat, Iqbal yang orang tuanya memang orang Endrekang itu sering ya mendengarkan cerita dari orang tuanya tentang bagaimana alamnya Endrekang, walaupun di kemudian dia mengatakan bahwa seandainya orang tuanya melihat kondisi sekarang, mungkin apa yang dibayangkan dulu dengan sekarang itu sudah jauh berbeda. Jadi dari pengamatan Iqbal sendiri, dia melihat bahwa landscape Endrekang ini sudah berubah. Ya bisa dilihatlah dari fotonya yang memotret dari atas. Ya memang hamparan lahan yang ada sekarang itu lebih dominan bawang merah. Jadi itu ada perubahan landscape memang. Nah, dari keempat ini juga tentu memancing banyak pertanyaan, sharing dari peserta, dan beberapa peserta bahkan ada diantaranya seorang petani yang juga sempat mengemukakan berbagai pendapatnya, termasuk soal pasar dari bawang merah Endrekang ini yang beberapa daerah misalnya Kalimantan, Papua, menurutnya harga bawang Endrekang itu ketika dijual misalnya di Makassar atau dipasok ke Makassar itu harganya tidak sama ketika misalnya dibawa ke Papua maupun Kalimantan. Nah, kemudian juga ada beberapa perspektif yang berbeda dari peserta, diantaranya yang mengatakan bahwa kalau bicara tentang bawang merah itu ada 3 sisi yang harus dilihat, yakni sisi ekonomi, ekologi, dan juga kultur. Ya, tentu ini memang menarik karena berbicara bawang memang kita tidak seharusnya hanya bicara tentang ekonomi, tapi juga hendaknya kita membicarakan tentang dampaknya terhadap lingkungan, yakni ekologi, sehingga ketika manusia sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka mereka tetap juga memikirkan kehidupan setelahnya, sehingga aktivitas ekonomi itu juga tetap berkelanjutan. Jadi ini memang penting. Jadi nilai selain ekonomi, ya ini yang harus kita bangun value-nya, ya seperti yang dikemukakan oleh para peserta pula, bahwa bukan semata ekonomi yang harus kita kejar. Jadi bukan kita berpikir hanya antroposentris, semua kebutuhan hanya untuk manusia atau berpusat pada manusia, tapi bagaimana juga memberikan semacam perhatian kepada alam sebagai bagian dari interaksi yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Jadi sesama makhluk sebetulnya
tumbuhan, hewan itu semua perlu kita jaga, perlu kita pastikan tetap lestari sehingga ekosistem ini bisa harmonis dan berjalan hingga bertahun-tahun, ya berabad-abad di masa yang akan datang. Nah ini juga yang sempat saya catat dan sampaikan kepada teman-teman peserta, bahwa memang penting juga untuk menggali spirit agama terhadap persoalan ekologi juga, karena ekologi saat ini kan itu menjadi pembahasan yang cukup serius juga, kan terjadi kerusakan lingkungan di mana-mana, antaranya disebabkan oleh pertanian monokultur. Nah kalau misalnya pertanian bawang merah ini dilihat sebagai monokultur, maka tentu ini punya dampak terhadap lingkungan, sehingga memang ini semua harus diseimbangkan antara ekonomi, ekologi, dan juga bagaimana dari sisi-sisi yang lain seperti kultural. Nah saya banyak mendapatkan pelajaran baru dari diskusi ini, yang jelasnya bahwa memang pendapatan yang dihasilkan oleh para petani bawang merah itu sudah sangat luar biasa, bahkan dikatakan ini adalah primadona. Menurut Pak Samsu Mardin ini adalah bawang emas katanya. Jadi memang budidaya bawang merah ini sangat menjanjikan, dan ya terlihatlah ketika foto-foto Iqbal menampilkan seorang mahasiswi, ya bahkan kaum milenial pun terjun di kebun-kebun untuk ikut serta. Nah termasuk juga dikatakan oleh beberapa orang tadi bahwa bawang merah ini menjadi salah satu pendapatan yang menyumbang, ya bagaimana perputaran uang di Nrekang. Bahkan beliau mengatakan bahwa ini sudah melampaui dari PAD yang ada di Nrekang, kalau bahasa yang sempat saya tangkap. Nah memang tentu ini yang saat ini menjadi banyak digeluti oleh masyarakat kita, khususnya di Duri. Namun tentu kita semua sepakat bahwa kelestarian alam itu juga sangat penting. Tapi kalau melihat tadi beberapa yang dikemukakan oleh penyuluh Pak Hasbi, memang sudah ada upaya itu, misalnya dengan penerapan light trap, yang mana dengan adanya lampu di malam hari itu membuat hama itu terusir, ya. Jadi ini semacam pengalihan sehingga hama itu terjebak, ya kayak di lampu-lampu itu. Dan juga bahkan yang menarik itu menggunakan semacam kelambu. Jadi ini juga menjadi salah satu inovasi yang paling tidak mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia, yang menyumbang sebuah inovasi yang mana pertanian ini mengarah ke pertanian yang ramah lingkungan. Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan, karena juga sudah larut malam. Semoga nanti kita bisa sharing lagi banyak hal tentang apa yang ada di Nrekang. Mudah-mudahan kami terus bisa konsisten bagaimana berbagi pengetahuan, dan salah satu peran kami sebagai pustakawan di Nrekang ialah bagaimana memberikan informasi-informasi yang berguna, yang dapat diakses atau sedikitlah didapatkan manfaatnya. Sekian dari saya, salam kawan pustaka.